Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang ada rasa rahim akan dirahmati oleh Tuhan yang Maha Rahman, yang memberikan berkat dan Maha Tinggi. Sayangilah orang-orang yang di bumi, supaya kamu disayangi pula oleh yang di langit. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, dan Al-Hakim dari Abdullah bin Umar. Hal ini terlihat dari hadis Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Jika kalian membunuh, bunuhlah secara baik, dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah secara baik, dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya serta memberikan kenyamanan, tidak menyiksa kepada sembelihannya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian perhatian dengan hewan yang akan disembelih, lantas bagaimana dengan hewan lain yang hidup di sekitar kita dan berbagi bumi yang sama? Berikut adalah beberapa contoh dari kehidupan Nabi tentang pentingnya memperlakukan hewan dengan baik, karena perlakuan kita kepada hewan dapat mengantarkan kita ke dalam surga atau justru neraka. Yang pertama, hadiah untuk perlakuan baik seorang terhadap hewan. Alkisah, ada seorang pria yang sedang berjalan dan merasa kehausan di tengah perjalanannya. Tak lama ia menemukan sebuah sumur dan memilih untuk masuk ke dalamnya agar mendapatkan air minum. Saat ia keluar dari sumur itu, ada seekor anjing yang terengah-engah dan memakan tanah karena kehausan. Pria itu berkata, "Anjing ini haus seperti saya." Dia pun kembali turun ke dalam sumur, mengisi sepatunya dengan air, kemudian menahannya di mulut sampai dia kembali ke atas dan memberi anjing itu air minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berterima kasih kepadanya untuk perilakunya itu dan memaafkan dosa-dosanya. Setelah mendengar cerita ini, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah kami mendapat pahala karena memelihara binatang?" Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW berkata, "Pada setiap yang mempunyai hati yang basah atau hewan, itu terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya." Kedua, hukuman untuk perlakuan buruk terhadap hewan. Dikisahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, ada seorang perempuan yang masuk ke dalam neraka karena perkara seekor kucing. Kucing itu dia ikat sampai mati. Dia tidak memberinya makan, tidak pula membiarkannya lepas sehingga bisa mencari makan sendiri, sekalipun serangga-serangga di tanah. Hadis riwayat Bukhari. Kisah lain, suatu hari Abdullah bin Umar melewati beberapa pemuda Quraisy, di mana mereka mengikat seekor burung yang sedang mereka tembakkan panah. Setiap panah yang mereka lewatkan menjadi milik pemilik burung itu. Tidak lama setelah mereka melihat Ibnu Umar, mereka pun pergi. Kemudian Ibnu Umar berkata, "Siapa yang melakukan ini? Allah mengutuk orang yang melakukan ini. Utusan Allah mengutuk orang yang menjadikan makhluk hidup sebagai sasaran atau keahlian menembak." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, seekor unta mengadu kepada Nabi. Nabi Muhammad SAW pernah memasuki taman seorang pria dari Ansor atau pembantu. Tiba-tiba ketika seekor unta melihat Nabi, ia menangis dengan lembut seolah menghasilkan suara kerinduan dan air matanya mengalir. Nabi pun mendatanginya dan mengusap pelipis kepalanya. Perlakuan Nabi membuat binatang itu tetap diam. Rasulullah SAW kemudian berkata, "Siapa tuan unta ini? Unta siapa ini?" Seorang pemuda dari Ansor datang dan berkata, "Ini milikku ya Rasulullah." Rasulullah SAW lantas berkata, "Tidakkah kau bertakwa kepada Allah pada binatang ini yang telah Allah berikan kepadamu? Ia telah mengadu kepadaku bahwa kau menyakitinya dan memerasnya." Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, Nabi melarang duduk di atas hewan lebih lama dari yang diperlukan. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jangan memperlakukan punggung hewan Anda sebagai mimbar. Sesungguhnya Allah menjadikan mereka tunduk kepadamu untuk membawamu ke kota yang tidak akan dapat kamu jangkau, kecuali dengan kesulitan dan penderitaan." Hadis riwayat Abu Daud. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.